Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini Bapak akan membahas mencoba sesuai dengan permintaan dari anak-anakku sekalian. Jadi untuk bilangan pecahan yang telah Bapak kirimkan terlebih dahulu atau di dalam materi bilangan pecahan ada yang masih belum paham. Tapi baik, kita akan coba membahas beberapa soal tentang bilangan pecahan atau berkaitan dengan bilangan pecahan yaitu dengan bilangan pecahan campuran atau yang disebut dengan bilangan tak murni ya, atau bilangan biasa, pecahan biasa tak murni ya. Ada juga yang di buku lain ada yang dikatakan bilangan campuran tidak sejati, ada juga ya. Jadi sebetulnya itu bahasa saja. Selain bilangan campuran ada juga bentuk-bentuk soal yang berbentuk bilangan desimal ya, bentuk persen dan per mil mungkin ya kalau sempat. Sebetulnya karena soalnya banyak, Bapak sengaja pilih soal-soal yang relevan ya, sesuai dengan yang dianjurkan, baik itu di dalam LKS maupun di dalam buku paket. Baik, sebelum kita kepada video pembahasan ini, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dengan sesuatu pekerjaan dengan berdoa, maka mudah-mudahan pekerjaan ini bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Ya, soal dan pembahasan tentang bilangan pecahan, campuran, dan bentuk desimal. Soal pertama atau soal yang pertama di sini di gambar ada 8 kotak yang dibagi-bagi ya. Ada 8 kotak di sini, kemudian ada 2 kotak yang diarsir atau warnanya dibedakan. Nah, di sini kita diharapkan kalian bisa memberikan suatu angka perbandingannya ya. Jadi dalam hal ini untuk nilai perbandingannya itu 2 kotak berbanding 8 kotak semuanya ya. Jadi 8 kotak 2 kotak berbanding 8 itu berapa? Nah, di sini ada jawabannya ya. Setelah ditulis dan disederhanakan, maka 2/8 atau 2/8 itu sama dengan 1/4. Nah, itulah yang disebut dengan perbandingan dalam bentuk gambar ya. Kemudian berdua untuk pecahan yang tidak senilai ya. Pecahan yang tidak senilai dengan 8. Nah, di sini ada A 26/4, B 24/3, C 48/6, D 56/7. Nah, kalau kalian dalam keterampilan berhitungnya kuat, artinya begitu melihat ya nomor A tidak akan menjadi 8, B, C, D ya, kita lihat pembahasan ya. Jadi seperti 26/4 itu hasilnya kan 6 2/4 atau 6,5 ya. Kemudian yang B 24/3 jelas 8, C 4/8/6 sama dengan 8, D 5/6/7 sama dengan 8. Berarti yang bukan hasilnya 8 adalah jawabannya sudah jelas itu ya. Tidak senilai dengan 8 mana itu ya. Berarti jelas ini adalah A. Mudah ya ini. Yang ketiga, bentuk pecahan campuran dari 12/8. Nah, ini bilangan campuran atau bilangan biasa tak murni ya. Bilangan campuran biasa tak murni. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar, jadi bisa disederhanakan. Jadi 12/8 itu dibagi 8 dapat 1, sisa 4/8. Nah, ini masih bisa disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian 4, bentuk desimal dari 5/6 adalah, nah ini ya,
Dalam bentuk desimal, nah, kita sudah mengenal bagi kurung sejak SD. Ya. Kita tuliskan misalnya 5 dibagi 6. Nah, kalau 5 dibagi 6 kan nggak bisa ya, karena kurang. Kemudian kita tambahkan 0 di sebelah sampingnya. Ini sebetulnya nggak lurus ya. Jadi harus agak geser ke kanan sedikit. Jadi akan menjadikan 50. Tapi ditaruh dulu 0 ya. Karena memang jawabannya pasti di bawah 1 ya, kurang dari 1. Nah, 0 lah. Terus dikasih koma. Nah, baru ditulis 50. Kalau 50 dibagi 6 bisa? Iya, bisa. Yaitu dapat misalnya angka yang dekatnya yaitu 8. Nah, 8 kali 6 kan 48. Nah, turunkan menjadi 50 kurang 48 sama 20 ya. Kemudian 20 masih bisa dibagi 6? Bisa, yaitu berapa dapat angka pendekatannya? Yaitu 3, jadi 3 kali 6 adalah 18. Kemudian dapat angka 2. Nah, kalau kita tuliskan 0 lagi, berarti kan mengulang di atas terus 20, 18, 20. Nah, berarti angka ini akan menjadi panjang 0,83333 ya. Terus ya, tak terhingga. Maka dikatakan terus berulang, maka kita ambil secara ketentuan baku hanya 2 digit ya, berarti 0,83 ya. Jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Oke. Nomor 5. Bentuk desimal dan pecahan biasa dari 28% adalah ya, ini desimal dari 28% adalah 28 per 100 ya. 20 per 100 kemudian dibagi atau ditulis dalam bentuk pecahan ini adalah 0,28. Atau di sini disederhanakan dibagi dengan faktor 4 atau dikatakan pembaginya 4. 28 dibagi 4 dapat 7 dan 100 bagi 4 dapat 25 ya, sehingga jawabannya adalah 0,28 dan 7 per 25. Nah, itu bentuk pecahan desimal dan pecahan biasa ya ini ya. Cuman di sini pembaginya sebetulnya 28 per 100 dibagi 4 per 4 sebetulnya ya. Jadi dibagi dengan faktor yang sama, yang terbesar tentunya ya. Kalian sudah mengenal KPK dan FPB di kelas sebelumnya, yaitu di SD. Nomor 6. Nah, ini perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, pernyataan mana yang benar? Nah, apakah A 1 dan 3, apakah B 1 dan 4, apakah C 2 dan 4, dan apakah D semua benar. Nah, tapi kita periksa dulu apakah ya pernyataan 1, 2 per 6 1 per 6 lebih besar dari 1 per 9 ya. Kalian belum tentu atau bisa ya, maka dalam ini harus disamakan dulu penyebutnya ya. Jadi pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4 itu harus disamakan dulu penyebutnya supaya kelihatan ya. Oke, lihat dulu tayangannya ya. Nah, pernyataan yang pertama yaitu 1 per 6 apakah lebih besar daripada 1 per 9? Nah, tentunya kita harus sesuaikan dulu, harus penyebut yang sama. Nah, baru kelihatan, yaitu 9 per 54 lebih besar dari 6 per 54. Jelas ini benar ya, udah kelihatan angkanya ya. Secara sepintas sudah katakan benar. Kemudian yang kedua, pernyataan yang kedua, 3 per 4 lebih besar dari 4 per 5. Nah, berarti kan dibuat penyebut yang sama, yaitu 15 per 20 lebih besar apa 16 per 20. Ini kurang ya, kurang pernya ya. Ini jelas pernyataan salah ya, karena 15 per 20 lebih besar dari 16 per 20 ya. Ini berarti harusnya lebih kecil ya, tapi di sini lebih besar, berarti salah ya. Kemudian yang nomor pernyataan ketiga, 5 per 9 kurang dari 4 per 5. Nah, dibuat dulu penyebutnya menjadi 45, maka dikatakan yang 5 per 9 menjadi 25 per 45, kemudian yang 4 per 5 menjadi 36 per 45 ya.
Nah, tandanya lebih kecil. Nah, ini. Nah, kalau 25/45 kecil kurang dari 36/45 jelas benar ya. Dari katakan 25 kan lebih kecil daripada 36. Kemudian pernyataan yang keempat, 1/4 lebih besar daripada 2/3. Nah, kita coba seperti yang di atas, 3/12 diubah dulu menjadi lebih besar daripada 8/12. Jelas ini adalah salah, pernyataan salah. Maka setelah dipilih hanya pernyataan yang 1 dan 3 yang benar. Maka jawabannya adalah A ya. Di sini adalah A jawaban 1 dan 3 ya itu. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Urutkan pecahan berikut dari pecahan terkecil ke pecahan terbesar. Nah, kalau secara naluri kita lihat angka-angkanya ya, kita jangan buru-buru ya. Kamu bisa salin dulu angkanya, yaitu 0,45, 0,85, kemudian 7/8, kemudian 78% ya. Nah, di sini kan ada A, B, C, D ya. Nah, dari jawaban yang benar, mana yang jawaban yang benar di antara 4 jawaban tersebut. Jadi sebelum kalian memilih, ya ini harus dihitung karena matematika nggak bisa tebak-tebak atau diteka. Ya, kita lihat dulu pembahasannya. Nah, 0,45 kita ubah dulu ke per 100 semua ya. Jadi 45/100 atau kali 100 atau nilainya sama dengan 45. 0,85 ya jelas ini jawabannya 85/100 sama dengan, nah ini ada salah tulis ya, harusnya 85 ya. Nah, jadi di sini harus 85. Jadi 85 adalah urutan ke berapa tuh? Ketiga ya. Di sini ya. Sebelum kita ngurut, kita coba hasilkan dulu semuanya. 7/8 kali 100, 87,5. Nah, ini urutan keempat ya. Kemudian 78%, 78/100 kali 100 sebenarnya 78 urutan keduanya. Tinggal kita ngurutkan aja. Jadi yang pertama 45, yang kedua 78, yang ketiga 85, yang keempat 87,5 ya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah B gitu ya. Nah, itu. Nah, jawabannya B ya. Ya, perhatikan ini. Itu tadi nomor 7 ya. Ya, ini B. Jadi setelah dituliskan diurutkan itu 0,45 ya 78%, 0,85 dan 7/8. Itu urutan dari yang terkecil ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan. Nah, kalau dikatakan urutan terbesar ya dibalik saja kan. Berarti 7/8 itu dibalik urutannya. Oke ya. Terima kasih. Kita lanjut ya, nomor berapa ya? Masih nomor 7 ya. Kita lanjut nomor 8. Nah, ini hasil penjumlahan dari 2,25 ditambah 1/3/10. Nah, ini. Nah, kita coba dulu bentuk bilangannya harus sama dulu ya. 2,25 ditambah 1/3/10 ya. Nah, perhatikan. 2,25 ditambah 1/3/10 sama dengan 2,25/100 yaitu dalam bentuk pecahan campuran ya. Kemudian ditambah 1/3/10. Nah, ini bilangan bulatnya ada 2 dan 1, kita pisahkan ke depan baru kita tuliskan, dan kebetulan ini pecahannya sudah sama penyebutnya ya, tinggal kita selesaikan yaitu 25 ditambah 30 atau 55. Nah, kemudian hasilnya 355/100 ya. Nah, tinggal kita buat dulu dalam bentuk desimal yaitu 3,55. Oke, yaitu jawabannya C. Nomor 9, hasil pengurangan dari 0,5 dikurangi 24%. Nah, 0,5 itu kan setengah ya. Kita coba lihat mana yang benar, A, B, C atau D. 0,5 dikurangi 24% atau 5/10 dikurangi 24/100. Nah, ini
harus samakan dulu penyebutnya, jadi 5/10 kita ubah menjadi 50/100 ya. Kemudian dikurangi 24/100, maka hasilnya 26/100. Kita sederhanakan berarti 13/50 ya. Jawabannya B ya, udah ya. Kemudian nomor 10, hasil dari 1/2 kali 5/14 ya. Nah, ini bisa dihitung misalnya yang 1/2/5 dibuat dulu pecahannya menjadi pecahan biasa, yaitu maka 1/2/5 itu menjadi 7/5 ya. Di dalam teknik perkalian pecahan kan langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah ini. Nah di sini kan ada bilangan pembilang dan penyebut yang sama, ya tinggal dicoret aja sebetulnya ya. 5 habis ya, berarti kan 1 sebetulnya ya. 5/5 kan 1, 5 coret-coret, kemudian 7/14 2 itu ya. Berarti didapat 1/2, mudah saja daripada kita buat 35 kali berapa tuh, 35 kali 70. Nah, sama aja sebetulnya ya, kalau mau dibuat segitu juga bisa. Jadi atau sistem coret. Nah itu kemarin ada yang menanyakan sistem silang tuh. Perhatikan cara menyilangnya. Jadi kalau ada angka yang sama, pembilang 5 dengan penyebut 5, ya tinggal coret aja. Coret, tinggal yang ada kan 7/14. Nah ini kan bisa dicoret juga ya. 7 coret 1, 14 coret jadi 2, jadi 1/2 ya, alias setengah. Oke, jadi jawabannya adalah A, yaitu mudah ya. 11, hasil perunjumlahan dari 5/21 dibagi 15/21 adalah, nah ini bisa diselesaikan, jadi langsung bisa dikalikan atau dibalik 5/21 kali 21/15 ya, itu ya. Jawabannya ini bisa lihat, yaitu 5/21 kali 21/15. Ini juga bisa sistem coret ya. 1/3 ya, jawabannya D itu. Jadi kalau nuliskannya pembagian ke samping ya, yang enak per, artinya ke bawah itu ya. 5/21 kali 21/15. Jadi kan 21-nya bisa dicoret, coret. Kemudian 5/15 atau 1/3. Demikian. Lanjut nomor 12, hasil dari 4,5 dibagi 0,15 ya. Nah, ini dalam pembahasannya 4,5 itu 45/10 dibagi 15/100. Jadi dibuat dulu ya. Kalau mau diselesaikan langsung ya boleh kalau perkalian itu. Karena kan langsung 45 dikali 100, kemudian 10 kali 15 ya. Boleh ya, jadi di sini 4.500 dibagi berapa? 150 ya. Jadi hasilnya 30. Nah ini masih dikatakan gampang memahaminya ya. Asal kalian lihat angkanya pasti bisa ya. Nomor 13, hasil dari 2/3/5 dikurangi 1/2 dikurangi 1/3 ya. Oke. Pembahasannya 2/3/5 dikurangi 1/2 dikurangi 1/3 sama dengan, nah ini kan ada angka pokoknya atau bilangan bulatnya itu 2 dikurangi 1. Nah, sekarang tinggal mengurangkan yang pecahannya, 3/5 kurang 1/2 kurang 1/3. Nah ini penyebutnya cari KPK dari 5, 2, dan 3. Ternyata KPK-nya adalah 30. Nah, setelah dibuat penyebut yang sama, dituliskannya langsung lah ya, dari satu jenis yaitu 30. Nah, kalau 5 ke 30 kan berarti kali 6 ya, berarti yang 3 pembilangnya 3 menjadi 18. Kemudian yang 1 ini ke 15, kemudian yang 3 pembilangnya jadi 10, berarti 18 kurang 15 kurang 10. Nah, berarti berapa?
Nah, pasti negatif ya. Nah, untuk hitungnya supaya tidak negatif, yang satu dibuat dulu menjadi per 30, artinya penyebut yang sama yaitu 30 per 30, nggak masalah ya. Jadi di sini kan 30 per 30 sama dengan 1 kan, berarti jumlah. Nah, setelah dituliskan begini maka tidak akan negatif ya, karena yang satu menjadi 30. Sehingga didapat 30 tambah 18 kurangi 15 kurangi 10, jadi 23 per 30. Itu jawaban yang D. Kemudian 14, hasil dari 1,27 dikurangi 17% ditambah 3 per 5. Oke ya. Jadi 1,27 dikurangi 17% ditambah 3 per 5. Nah ini buat dulu 127 per 100 ya. Dikurangi 17 per 100 ditambah 3 per 5. Nah ini. Kebetulan 100 penyebutnya yang 5 dibuat menjadi 100 kalikan 20, sehingga pembilangnya menjadi 3 kali 20 adalah 60. Kemudian baru diselesaikan 127 dikurangi 17 kan 107 ya. Berapa? 110. Nah, ini 110 ditambah 60 kan 170 per 100. Atau hasilnya 1,7. 1,7 jawabannya C. Oke. Nomor 15, hasil dari 21 per 5 dibagi 1 per 5 dikurangi 1 per 4. Nah, ini pembahasannya lihat. Nah, lihat angkanya ya, ini agak kecil ya. Jadi Bapak juga lihat agak kesulitan, tapi nanti mudah-mudahan tidak salah menyebutkan angkanya ya. 21 per 5 dibagi 1 per 5 dikurangi 1 per 4. Sama dengan 11 per 5 dibagi 6 per 5 dikurangi 5 per 4. Nah ini penyebutnya bisa langsung diselesaikan dulu ya. Dibagi jadi dikali asal dibalik gitu ya. Itu. Ada coret ya, kurangi 5 per 4. Oke. Kemudian hasilnya yaitu 11 per 6 dikurangi 5 per 6. Nah, karena di sini 6 dan 4 masih penyebut nggak bisa dioperasikan karena penyebutnya belum sama. Gitu. Ubah dulu menjadi per 12, yaitu 22 per 12 dikurangi 15 per 12 ya. Oke. Jadi hasilnya 7 per 12. Jawaban C. Kemudian nomor 16, hasil dari 22 per 3 ditambah 1 3 per 7 dibagi 21 per 7. Nah, lihat berapa pembahasannya. 22 per 3 ditambah 1 3 per 7 dibagi 21 per 7 sama dengan 22 per 3 ditambah 10 per 7. Nah, ini dibuat bilangan campuran ya. Kemudian yang campuran dibuat jadi biasa, kemudian dibagi juga dengan yang bilangan campuran biasa atau pecahan biasa ya. Cuman pembilangnya agak besar ya. Jadi 10 per 7. Nah ini kebetulan penyebutnya sama ya. Kalau dibagi sama dengan dikali dibalik ya itu. Maka ditulisnya 22 per 3 ditambah 10 per 7 kali 7 per 15. Kebetulan ini penyebut dan bilang sama yaitu 7 coret-coret, yang 10 per 15 nya tinggal dicoret ya, dibagi 5, yang 10 dapat 2, yang 15 dapat 3 atau disederhanakan sehingga didapat 22 per 3 ditambah 2 per 3 ya. Nah kebetulan kalau sudah sama pecahan ini bisa diselesaikan 22 per 3 ditambah 2 per 3 jadi 24 per 3. 4 per 3 disederhanakan atau dibuatkan lagi menjadi 1 per 3. Nah berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka hasilnya 3 1 per 3. Oke, jawabannya A. Kemudian nomor 17, nilai dari 2 3 per 4 dikurangi 3 1 per 3 dibagi 2 1 per 2. Nah ini pembahasannya lihat ya.
Kemudian di sini diselesaikan yang mudah, di mana dalam hal ini pembagian dulu yang diselesaikan, yaitu 21/2 dikurangi 2. Nah, itu ya, itu. Lihat. Kita pergede dulu ya, karena kelihatan. Nah, ini. 23/4 dikurangi 31/3 dibagi 21/2. 23/4 dikurangi 10/3, ya, dibuat dulu, ubah dulu bilangannya dari pecahan campuran menjadi biasa terbagi 5/2. Nah, setelah itu karena ini pembagian dulu, kemudian dirubah jadi perkalian ya. Yang 23/4 menjadi 11/4. Kemudian dikurangi oleh 10/3 kali 2/5. Dicoret 2 dapat, dicoret 5 dapat 2 ya. Kemudian hasilnya 11/4 dikurangi 4/3. Jadi 4/3 itu dari 2 kali 2. Nah ya. Kemudian penyebutnya berbeda nih. Yang 11/4 dikurangi 4/3, sehingga disamakan dulu menjadi 4/12 ya. Yang 11/4 menjadi 33/12. Kemudian yang 4/3 menjadi 16/12. Oke. Sehingga didapat hasilnya 17/12. Nah, itu ya. Nah, jawabannya yang benar anak ya, itu bisa dilihat ya. Jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjut. 18. Hasil dari 31/2 ya. Ditambah 5 1/3 dibagi 1/3/5 ya. Ini kita gedekan dulu ya. Ya, 3 1/2 ditambah 5 1/3 dibagi 1/3/5. Nah, ini. Nah, seperti tadi caranya sama ya, ini selesaikan dulu yang pembagiannya dulu. 3 1/2 ditambah 16/3 dibagi 8/5 ya. Kemudian yang 3 1/2 ditambah, nah tadi kan sudah dibalik ya, atau sudah diubah dulu menjadi 16/3, kemudian dikali yang tadi yang 8/5 menjadi 5/8 ya. Kemudian dicoret-coret dapat 2 ya, tuh. Sehingga 31/2 ditambah 10/3 ya. Ini kita kalian lihat-lihat baik-baik. Jadi camkan ya perubahan-perubahan angkanya. Jadi kalau ada yang kurang jelas silakan ditanya. Kemudian hasilnya menjadi 3/6. Ini 1/2 jadi rubah dulu per 6 ya, supaya sama. Karena kan penyebutnya 2 dan 3, maka kelipatannya kita ubah menjadi penyebut 6. 3/6 ditambah 20/6. Nah, ini sudah dapat diselesaikan. Jadi 3/6. Disederhanakan menjadi 23 dibagi 6 kan dapat 3 ya. Sisanya 5. Jadi hasilnya adalah 65/6. Nah, itu mudah sebetulnya. Cuma memang kalian perlu waktu untuk menyelesaikannya. Oke. Jadi jawabannya yang benar adalah berapa tuh? Jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 19. Nah, ini soal cerita ya, soal cerita. Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing 1/4 kg. Banyak kantong plastik yang diperlukan adalah apa? 10, apa 80, apa 120, apa 160. Nah, ini gampang saja. Kalau 40 kilo kita buat 1/4 dan tinggal dibagi aja, atau 40 dibagi 1/4, atau 40 kali 4/1. Iya, sama dengan 40 kali 4 berapa? Pasti 160. Jawabannya gampang ya, itu deh ya. Kemudian nomor 20 ada pertanyaan soal cerita juga sama ya, dalam pembagian hak waris dari seorang
yang bernama Pak Roni. Nah, Pak Roni mempunyai sebidang tanah luasnya 720 meter persegi. Tanah tersebut diberikan kepada anak pertama 3/5 bagian dan anak kedua 1/4 bagian ya. Berapa sisa tanah Pak Roni? Nah, kita hitung saja dulu. Ya, anak pertama mendapat 3/5 bagian, berarti 3/5 kali 720 ya, ini langsung hasilnya menjadi 432 meter persegi. Kemudian yang kedua, anaknya yang kedua dapat bagian 1/4 bagian. Jadi 1/4 kali 720. Hasilnya 180 meter persegi. Nah, kita jumlahkan dari kedua itu, maka didapat angka 612, sehingga tinggal mengurangkan dari 720 kurangi 612. Jadi 720 dikurangi 612 hasilnya adalah 108 meter persegi. Nah, jawabannya adalah D, YK, dan itu gampang ya. Karena kalau kalian sudah gampang matematiknya gampang. Persoalan yang ada di kehidupan sehari-hari kita bisa menghitungnya, oke? Nah, sekian mungkin bahasan contoh soalnya hanya ada 20, sebetulnya masih banyak. Tapi kita akan coba nanti kalau ada waktu yang luang, kita akan mencoba membahas soal-soal. Dan biasanya kalau matematika, ya kalau sudah ada contoh soal kan gampang ya. Soalnya kalau tidak diberikan dulu contoh soal sulit ya, apalagi kamu suruh mencari sendiri ya. Dan Bapak mendorong kepada kalian, silakan cari referensi yang sebanyak mungkin. LKS, buku paketnya dipelajari ya, yang sampai ditunda. Kalau memang hari ini ada jadwal, silahkan ya. Demikian, sekian, terima kasih, semangat terus ya, pantang terus di Suliana Channel Maths atau channel khusus tentang matematika. Baik, jangan lupa tonton terus ya, di like, di subscribe atau di share yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa bermanfaat, kalian cepat mengerti ya. Maka dalam pelajaran matematik itu tidak bisa artinya tidak bisa lepas pergi dengan pulpen dan buku, jadi harus siap catatannya, kemudian nanti dihitung. Terima kasih Bapak, ucapan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi